Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Yusuf Afif dari kelas Statistik B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal atau ordinal, dan umumnya tidak berdistribusi normal. Berbeda dengan statistik parametrik, statistik non-parametrik adalah prosedur statistik yang tidak mengacu pada parameter tertentu. Itulah sebabnya statistik non-parametrik sering disebut sebagai prosedur yang bebas berdistribusi. Banyak orang berpendapat, jika data yang dikumpulkan terlalu kecil, maka prosedur statistik non-parametrik lebih baik digunakan. Pendapat ini bisa benar dan bisa pula salah. Masalahnya adalah bagaimana mendefinisikan besar kecilnya suatu data. Bukankah hal ini sangat relatif? Yang jelas, kita pasti menggunakan statistik non-parametrik bila kita tidak mengetahui dengan pasti distribusi dari data yang kita amati. Namun, jika kita yakin data yang diamati berdistribusi normal, misalkan dibuktikan dengan memakai uji statistik, maka kita bisa memakai prosedur statistik parametrik untuk distribusi normal. Sebaliknya, walaupun data yang dikumpulkan berjumlah besar, tetapi tidak dapat dipastikan distribusinya, maka sebaiknya dipakailah prosedur statistik non-parametrik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan uji non-parametrik. Statistik non-parametrik mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, tingkat kesalahan penggunaan prosedur statistik non-parametrik relatif kecil, sehingga statistik jenis ini tidak memerlukan banyak asumsi. Yang selanjutnya, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Konsep dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat. Sebaliknya, kekurangan statistik non-parametrik yang paling utama adalah hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kesederhanaan perhitungannya. Namun, walaupun perhitungan dalam statistik non-parametrik sangat sederhana, bila jumlah datanya sangat besar, maka dibutuhkan perhitungan yang sangat lama. Untuk kasus yang demikian, prosedur statistik parametrik lebih tepat untuk digunakan. Berikut adalah beberapa uji statistik yang bisa dipakai. Kolom pertama menguraikan uji statistik parametrik, sementara kolom kedua menampilkan uji statistik non-parametrik yang sepadan. Sementara kolom yang ketiga adalah tujuan-tujuannya. Bisa dilihat langsung di situ. Jadi, disimpulkan bahwa penggunaan statistik non-parametrik lebih diutamakan jika hipotesis yang akan diuji melibatkan parameter dari populasi. Data yang diambil dari tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh statistik parametrik dan asumsi-asumsinya ditolak, atau bila kita membutuhkan hasil yang cepat sebelum melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, syarat-syarat uji kerandoman. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam uji parametrik. Yang pertama, ada uji kerandoman. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji linearitas. Yang keempat, uji heterokedastisitas. Yang kelima, uji multikolenialitas.
kolinearitas. Yang keenam, uji autokorelasi. Selanjutnya ada model-model analisis statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah valid dengan asumsi yang longgar sehingga teorinya relatif luas. Karena metode ini relatif serba bisa dan serbaguna, memiliki banyak alternatif prosedur dan diaplikasikan dalam banyak metode analisis baru. Mengingat banyaknya alternatif prosedur statistik non-parametrik ini menyebabkan berbagai literatur memberikan pengelompokan kategori statistik non-parametrik dengan berbagai cara yang berbeda. Uji-uji tersebut diantaranya dapat dikelompokkan atas kategori berikut: prosedur untuk data dari sampel tunggal, prosedur dari data sampel independen, prosedur untuk sampel independen, prosedur untuk data dari sampel tunggal, prosedur untuk data dari kedua kelompok atau lebih sampel bebas independen, prosedur untuk data dari dua kelompok atau lebih sampel yang berhubungan dependen, dan korelasi dan ukuran-ukuran asosiasi lainnya. Wallis yang bagian ini akan membahas mengenai statistik uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya korelasi peringkat, dan yang selanjutnya korelasi peringkat dengan SPSS. Demikian presentasi uji non-parametrik. Cukup dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenaan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wahiron wawahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.